Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Noval Al-Faruq dengan NIM 2207011132. Saya dari Fakultas Hukum dengan prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori asal mula negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori asal mula negara. Teori asal mula negara ini mempunyai banyak pemandangan-pemandangan dari berbagai wawasan. Dan di sini saya akan memaparkan tentang pandangan dari pemikir barat. Teori-teori asal-usul negara dapat dimasukkan ke dalam dua golongan, yaitu teori spekulatif dan teori historis atau bisa dibilang teori evolusionis. Adapun yang masuk dalam kategori spekulatif ini yaitu seperti teori perjanjian masyarakat, teori teokratis, teori kekuatan, teori patriarkal, dan lain-lain. Teori perjanjian masyarakat atau yang bisa disebut teori kontrak sosial ini menganggap perjanjian sebagai atas dasar negara dan masyarakat. Teori ini sendiri pun dipandang sebagai teori tertua dan teori terpenting. Karena mau atau tidak maunya akan menghasilkan kepemahaman yang mendasar terhadap adanya negara dan masyarakat itu pada persetujuan anggotanya. Teori perjanjian masyarakat terbukti dapat mempengaruhi pemikiran politik di benua Eropa dari sejak abad pertengahan sampai ke abad 18. Yang dimana teori perjanjian masyarakat didasarkan atas pemahaman bahwasannya kehidupan manusia dipisahkan oleh dua zaman, yaitu zaman sebelum manusia bernegara dan zaman manusia sudah bernegara. Peralihan dari zaman bernegara ke zaman yang tidak bernegara ini terlaksana dengan perjanjian yang dibuat dengan sengaja atau tidak sengaja oleh semua manusia yang ada pada zaman itu sendiri, yang pada suatu waktu tertentu bersama-sama mendiami suatu wilayah, di mana individu hidup tanpa organisasi, tanpa pimpinan, dengan tanpa adanya hukum, tanpa negara dan pemerintah yang mengatur mereka semua. Dan dalam keputusan politik, dikenal dan juga dibedakan menjadi dua macam masyarakat, yang dimana disebut perjanjian masyarakat yang sebenarnya dan perjanjian pemerintah. Dengan perjanjian masyarakat yang sebenarnya dibentuk suatu badan kolektif yang bersama, yang akan menampung individu-individu dan akan mengadakan perjanjian itu sendiri. Dengan perjanjian masyarakat yang ada, terbentuklah sosietas atau masyarakat manusia. Kemudian, daripada pembentukan masyarakat atau yang bisa juga disebut sosietas, dibedakan pula perjanjian dengan seseorang atau sekelompok orang yang diberikan kekuasaan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu seperti harus dihormati dan ditaati oleh kedua pihak tersebut, yaitu rakyat dan sekelompok itu tersebut. Dan dari perjanjian ini melahirkan dua aset penting, yaitu pemerintah dan negara. Dan sekarang ini saya akan membahas teori yang kedua dari sekian banyak teori yang ada. Dan teori yang kedua ialah teori ketuhanan. Doktrin akan ketuhanan ini memperoleh bentuknya yang sempurna dalam tulisan-tulisan sarjana-sarjana Eropa di abad pertengahan yang menggunakan teori ini untuk membenarkan kekuasaan terhadap raja-raja yang mutlak. Dan teori ketuhanan ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu teori ketuhanan yang langsung dan teori ketuhanan yang tidak langsung. Dan adapun maksud ataupun pengertian dari teori ketuhanan langsung ini ialah untuk menunjukkan bahwa yang berkuasa dalam negara itu adalah langsung Tuhan, dan apapun yang ada di dunia ini adalah kehendak dari Tuhan itu sendiri. Dan kehendak di negara ini juga berlangsung atas raja, dan di mana juga Tuhan yang mengatur raja itu sendiri. Sekian dari saya atas pemaparan tentang ilmu negara. Lebih dan kurangnya saya minta maaf karena setiap manusia itu mempunyai kesalahannya masing-masing, dan
Saya mohon untuk maafkan kesalahan ataupun kata-kata saya yang kurang bagi yang melihatnya. Sekian, terima kasih atas semuanya. Indonesia negara hukum, korupsinya nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.